Hai sahabat kreatif, hari ini kita mau bahas tentang kebahasaan artikel ya. Jadi kalau mau membuat artikel, kita harus tahu dulu apa saja kebahasaan-kebahasaan yang muncul pada saat membuat artikel. Pertama, alverbia. Alverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi atau penjelasan ya, agar dapat meyakinkan pembaca. Diperlukan ekspresi kepastian ya, yang bisa dipertegas dengan kata keterangan. Adverbial itu sama juga dengan keterangan. Keterangan yaitu yang biasa digunakan keterangan frekuentatif ya. Frekuentatif itu artinya keseringan atau kekerapan yang dilakukan ya. Frekuensi itu kan berarti kan waktu ya. Nah, misalnya contohnya ada kata konjungsi adverbia frekuentatif selalu, biasanya, sebagian, besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Nah, yang kedua, di dalam membuat artikel diperlukan adanya konjungsi ya. Konjungsi itu kata sambung agar satu kalimat dengan kalimat yang lain itu nyambung. Jadi konjungsi itu adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan ya dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, yaitu frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa. Nah, kata dengan kata kita udah tahu kalau frasa itu ya dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi, misalnya roti bakar ya. Kalau klausa itu sama juga dengan predikat ya, serta kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Misalnya ada kata pertama, kedua, berikutnya. Nah, atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Misalnya ada kata-kata, ada konjungsi kata sambung selain itu, sebagai contoh misalnya padahal justru. Kemudian konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat juga kerap kali digunakan dalam membuat artikel ya, seperti kata hubung sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Kemudian konjungsi yang menyatakan harapan. Nah, harapan kan pastinya mengarah kepada tujuan ya. Ada kata penghubung supaya agar. Nah, yang ketiga sahabat kreatif, kosakata. Kosakata yang digunakan dalam membuat artikel itu adalah kosakata yang aktual ya, yaitu kosakata yang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Kemudian kosakata yang diambil itu kosakata yang fenomenal, yaitu kosakata yang luar biasa, yang hebat dan dapat dirasakan panca indera ya. Panca indera berarti bisa dirasakan oleh mata, telinga, hidung ya. Kemudian mulut ya. Nah, kemudian editorial yaitu artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Berarti di situ terdapat pendirian atau argumen-argumen atau pendapat yang disampaikan oleh tim redaksi dalam surat kabar ya. Kemudian imajinasi yaitu daya pikir untuk membayangkan, dalam angan-angan ya. Biasanya di situ menggunakan contoh-contoh ya. Kemudian kosakata yang digunakan dalam artikel itu ada modalitas. Modalitas itu adalah cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi. Nah, modalitas itu ada kata-kata barangkali, harus, dan sebagainya. Itu kan adalah cara pembicara menyatakan suatu sikap terhadap suatu hal ya kepada orang lain. Kemudian terdapat kosakata nukilan. Kosakata nukilan yaitu adanya kutipan ya, kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Nah, ini berarti menggunakan pendapat para ahli. Biasanya ada kata menurut Tarigan misalnya ya, menurut Tarigan berbicara adalah kemampuan menyampaikan argumen kepada orang banyak. Misalnya dalam kurung tahun bukunya 1998, halaman bukunya 20-23. Jadi nukilan itu ada pendapat para ahli yang kita gunakan. Nah, kemudian sahabat kreatif, selain nukilan ada tajuk rencana. Tajuk rencana itu adalah karangan pokok dalam surat kabar ya. Nah, itu biasanya ada di dalam surat kabar. Kemudian teks opini adalah teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Nah, kemudian ada keterangan aposisi, yaitu keterangan yang memberi penjelasan kata benda.
Jika ditulis keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah ya, atau tanda kurung. Nah, jika ada keterangan yang diapit tanda koma, diapit tanda pisah atau tanda kurung, itu berarti aposisi. Nah, sahabat kreatif, nanti kita latihan ya, kita mengerjakan soal yaitu tentang unsur kebahasaan yang terdapat pada artikel halaman 157 dan buku ilmiah resensi halaman 161. Kita mencari ya, yang mana adverbianya, yang mana konjungsinya, dan yang mana kosakata. Oke ya, demikian ya sahabat kreatif. Sampai jumpa. Salam sehat.